Ia melagu merdu sekali. Somad adalah anak kecil yang amat miskin. Ia baru berumur 10 tahun. Tiada berumah dan tiada berorang tua lagi. Untuk mendapat makan, ia harus bekerja mati-matian. Di antara mengemis, ia mempunyai sebuah suling bambu yang dapat dimainkannya dengan baik sekali. Suatu pagi, Somad bangun dengan perut kosong yang terasa meronta-ronta. Dengan langkah gontai, ia menyusuri jalan Singosaren untuk mencari pengisi perut. Namun hari belum lagi pukul 8:30. Restoran-restoran Tionghoa belum dibuka, hingga tak dapatlah ia mengemis sisa-sisa makanan. Pedagang-pedagang di dalam pasar Singosaren sudah ternama kikirnya. Walaupun begitu, diputuskannya juga hendak masuk. Pedagang-pedagang sayur mayur yang datang dari desa-desa sedikit pun tiada mau memberi apa-apa kepadanya. Dalam hatinya, pedagang sayur itu amat benci dan sebal kepadanya. Mereka berjalan sebelum hari fajar dari desanya yang jauh, sambil menggendong sayur mayur yang tiada sedikit itu dengan susah payah. Tiba di pasar waktu matahari terbit, dan belum lagi rasa lelahnya hilang. Kere kecil itu sudah mengganggu dengan rengek-rengek yang amat menjemukan. Setelah diusir dari beberapa tempat, ia belum juga jemu. Masih juga ia merambat-rambat dari kedai yang satu ke kedai yang lain, dan jawaban yang diterimanya senantiasa sama juga. Lain kali saja datangnya, lain kali. Seandainya dapat juga ia berkata begitu kepada sang lapar. Namun rupanya lapar tak mau disuruh datang lain kali. Di dalam perutnya terasa usus-ususnya menggelepar-gelepar, memekik minta diisi, menggelepar seperti anak kecil yang menangis bergulung-gulung di tanah. Ia harus mendapat makan sekarang, karena semalam ia tak makan sesuatu pun. Ia masih kecil, ia belum bisa menguasai perutnya. Terus juga ia merambat-rambat ke kedai yang lain. Sampai di depan sebuah kedai penjual kelapa, ia berhenti. Pedagang itu laku benar dagangannya. Sebentar-sebentar orang datang membelinya. Ada yang membeli sebutir 2, tetapi ada pula yang membeli sekeranjang penuh. Uang amat banyak pula mengalir ke tangannya. Uang kertas yang kumal itu dimasukkan begitu saja ke dalam sebuah tenggok kecil yang tiada dilipatnya baik-baik terlebih dahulu. Lama mata Somad memandang ke arah tenggok kecil itu. Onggokan uang itu seolah meluap-luap hendak keluar dari tenggok. Sekali pernah ia dibelikan temannya segelas es setut. Penjual mengisi gelasnya penuh-penuh hingga meluap-luap keluar. Cepat-cepat Somad meregu isi gelas itu. Terasa segar benar, lega dan memuaskan. Karena begitu sejuk dan meluap-luap, demikian pula kali ini ia berpikir, alangkah bahagianya pedagang itu. Uangnya banyak benar, dijejalkan saja di tenggok penuh-penuh, teronggok hingga hampir meluap-luap seperti es setrup. Somad pun menelan air liurnya. "Mau apa kau?" tanya pedagang kelapa itu dengan kasar. Somad terkejut sekali. Ia berkata dengan gagap,
Aku lapar. Pergi, lain kali saja datang. Sekali lagi jawaban dari pedagang yang diterimanya sama saja. Tetapi aku merasa lapar sekarang, rintih Somad. Bangsat, anak kecil sudah belajar mengemis, sudah belajar malas-malas. Digertak sedemikian rupa, diamlah si Somad. Mengapa berdiri saja di situ? Bentak pedagang kelapa itu. Kau selalu saja melihat tenggok uangku. Kau mau mencopet? Somad tersentak mendengar serangan yang berturut-turut itu. Bangsat! Somad mengeluarkan makian dari mulut bocahnya. Mulut bocah berumur 10 tahun. Sekarang jalannya mulai pelan-pelan. Perutnya terasa makin perih. Dari matanya menitihlah air mata. Hidungnya merah, serta pipinya pun jadi basah. Sambil mengacungkan tangannya, ia berhenti di depan kedai penjual daging. Mau apa? Tanya nyonya penjual daging itu dengan suara kurang ramah. Aku lapar, jawab Somad sambil melelehkan air mata. Mengapa menangis? Di mana orang tuamu? Tidak ada. Penjual daging itu berpikir sebentar, kemudian membungkuk ke bawah meja, menarik sebuah tenggok yang berisi daun-daun kering dan kotor. Dari dalamnya diambilnya sebuah bungkusan, lalu diberikannya kepada Somad. Inilah daging sedikit. Mengapa tidak diberi uang saja? Tanya anak penjual daging yang juga ada di situ. Biarlah, uang lebih berharga daripada daging itu, tukas ibunya. Somad girang sekali mendapat daging itu. Dengan lekas-lekas, Somad merebus daging itu di dekat kakus umum. Mula-mula bau daging itu tak enak, tetapi setelah dibasuh dengan air leding yang memancar ke kakus umum itu, biasa lagilah baunya. Apalagi setelah direbus, enak juga rasanya. Demikianlah setelah perutnya kenyang diisi, masih juga ia mempunyai sedikit sisa daging yang dibungkusnya baik-baik. Waktu siang, apabila perutnya terasa lapar pula, dimakannya sisa daging itu. Kemudian selanjutnya, sehari itu ia bergelandangan saja di sepanjang jalan Pasar Pon, sambil memainkan sulingnya dengan merdu. Kadang-kadang kalau menjumpai puntung rokok, dipungutnya dengan girang. Kalau terkumpul banyak, dapat dijual kepada seorang temannya. Sesiang itu dikumpulkan putung-putungnya, lalu dijualnya dengan harga ₹0,5. Hari ini senang benar hatinya. Ia merasa bangga atas keuntungannya yang datang saja berturut-turut. Mula-mula didapatnya daging yang cukup banyak buat makan pagi dan makan siang. Kemudian didapatnya uang ₹0,5 sebagai hasil penjualan puntung-puntung rokok yang dikumpulkannya. Sore harinya dihabiskannya waktunya untuk bermain-main di depan gedung bioskop Dedi. Mula-mula ia bermain-main melayangkan burung-burungan di atas kertas. Burung-burungan itu ia buat dari kertas bekas bungkus kacang. Kalau diluncurkan di udara, dapat melayang-layang seketika. Amat menarik hati dilihatnya.
Ia berpikir bahwa hidup yang seenak-enaknya ialah hidup sebagai burung. Ia ingin tahu bagaimana rupanya dunia ini kalau dilihat dari atas. Sudah jemu dengan permainan itu, ia mulai menggabungkan diri dengan sekelompok orang-orang yang mengerumuni orang penjual jamu. Ia sangat mengagumi penjual jamu itu. Pandai benar ia membuat obat-obatan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Ia meninggalkan penjual jamu itu ketika dilihatnya temannya ditempelengi oleh orang banyak sebab telah mencopet sebuah dompet yang berisi uang kira-kira 17 rupiah. Ia sangat kasihan kepada temannya itu. Ia sendiri tidak berani untuk mencopet. Baru disangka bermaksud hendak mencopet saja, ia sudah gemetar. Sementara itu perutnya terasa perih lagi. Ia pikir ia perlu makan. Maka dari itu ia pergi ke sebuah restoran Tionghoa. Di luarnya ia berjongkok sambil menadahkan sebuah tempurung kelapa serta merengek-rengek minta sedekah sisa makanan. Sesudah kira-kira setengah jam, baru didapatnya sisa nasi goreng yang lumayan juga banyaknya. Kebetulan ketika itu perutnya terasa mulas, sebab itu lekas-lekas dimakannya nasi gorengnya. Baru habis separuh, ia sudah berhenti. Perutnya amat pedih seperti dipilin-pilin. Ia tak doyan makan lagi. Sebenarnya sakit perut itu telah terasa olehnya siang tadi, tetapi baru malam ini terasa sakit sekali. Ketika hendak dibuangnya nasi yang tinggal sedikit itu, datanglah seorang kere tua menghampirinya. Somat," serunya. "Beruntung dapat makan kau." "Aku tak doyan lagi," jawab Somat sambil peringisan. "Perutku sakit." "Kalau begitu, boleh aku minta saja, Somat. Nanti engkau boleh ku ceritai dongeng-dongeng." "Ambillah," kata Somat. Kemudian diberikannya nasi kepada kere tua itu, yang lalu memakannya dengan amat rakus. Sesudah habis makan nasi goreng itu, kere tua itu menjilat-jilat bibirnya. "Enak, Somat," katanya. "Enak sekali." Akan tetapi Somat tak memedulikannya. Ia sedang peringisan merasakan perutnya yang sakit. "Perutku sakit," keluhnya. "Kau terlalu banyak makan," kata kere tua itu. "Ya, rupanya begitu." "Nah, apa kataku tadi? Lain kali kalau mendapat banyak makanan, beri juga aku sedikit, supaya jangan mengelus perut besarmu." "Perutku sakit," keluhnya lagi. Kali ini disertai oleh setetes air mata. Ayolah nak, kita tidur saja. Mari kita cari tempat untuk tidur di dalam pasar. Nanti kau akan kudongengi sebuah dongeng yang amat menarik hati." Keduanya menuju pasar pon, mencari tempat untuk tidur. Sebelum tidur, Somat buang kotoran lebih dahulu. Pada saat itu, perutnya seolah-olah melonjak-lonjak dengan kacaunya. Setelah buang kotoran, baru terasa agak lega perutnya. Kemudian dengan pelan-pelan, ia membaringkan diri di samping kere tua itu.
Badannya dilekapkan ke tubuh Keretua supaya hangat. Dengan suara yang lunak, Keretua itu menceritakan kepadanya tentang negeri kayangan. Ia bercerita tentang langit tingkat 7, tentang bidadari-bidadari yang cantik, dan tentang negeri bintang-bintang dengan awan kemauan yang amat indah. Hati Soma tertarik kepada negeri bintang-bintang dan awan kemauan itu. "Bisakah aku pergi ke negeri itu?" tanyanya kepada Keretua. Tentu saja bisa, asal kau mempunyai hati yang baik, jawab Keretua itu. "Oh, aku akan berusaha berbuat baik supaya aku bisa pergi ke negeri itu. Kau tahu, aku selalu berbuat baik, bukan?" Ya, kau anak baik, Somat. Tentu kau bisa pergi ke negeri itu. "Dengan naik apa aku akan ke sana?" Tak usah kau naik sesuatu kendaraan pun, Somat. "Maksudmu aku akan terbang seperti burung?" Ya, begitulah. Kau akan dijemput oleh salah seorang bidadari. Kemudian kau akan terbang bersama bidadari itu. Terbang melayang di antara awan kemauan. Keretua melirik kepada Somat. Pelupuk bocah itu mengatup. Bibirnya seperti sedang meniup sulingnya, menyanyi. Keretua itu pelan melanjutkan. Somat, seperti burung, kau pergi ke negeri itu. Sampai datang sinar matahari pagi. Keretua bangun. Dia terkejut. Somat tak bergerak-gerak. Dadanya tak lagi bernapas. Keretua menitihkan air mata. Kasihan, semalam ia telah bernyanyi dengan suara yang amat merdu. Rupanya lagu itulah lagunya yang paling penghabisan. Kasihan, ia masih kecil benar. Demikianlah akhir hidup si Somat.